Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengantar KKN saya, Ikip Siliwangi, KKN tahun 2021 angkatan 2018 PGSD. Saya Indriani Siti Nurhalimah ingin menampilkan video KKN saya. Ya, kalau ditanya masalah di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, mana dari semua itu yang paling berpengaruh terhadap prestasi di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, dilihat dari yaitu IPM-nya, Indeks Prestasi Masyarakat, yang posisinya 30 dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Sebenarnya porsi yang paling besar adalah dari pendidikan atau SDM. Ya mau gak mau kalau kita bahas SDM ya kita tak bahas tentang pendidikan. Pendidikan outputnya adalah SDM yang berkualitas. Ada banyak penyimpangan dari SDM yang berkualitas, yakni SDM yang rusak. Contohnya hamil di luar nikah, remaja pergaulan bebas. Nah, kalau SDM rusak, sedangkan nanti yang akan meneruskan bangsa ini serta Kertasari adalah anak-anak muda yang mempunyai potensi SDM yang sangat berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Indriani. Saya kebetulan mahasiswa dari Ikip Siliwangi yang sedang melakukan KKN sesuai domisili Bu. Nah, mohon maaf mengganggu waktunya dan mohon maaf mengganggu waktu kerjanya Bu. Baik, di sini saya ditugaskan melakukan KKN siklus 2 mengenai program selama COVID yang berada di sekolah ini. Nah, dari pembelajarannya yang pertama pertanyaannya seperti ini. Kelemahan peserta didik di sekolah ini dalam pembelajaran daring itu seperti apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Nyimas Raini Nuraini. Saya memegang kelas 3. Tadi pertanyaannya yaitu tentang kelemahan dalam cara mengajar. Di dalam cara mengajar daring itu banyak kendalanya, yaitu satu, anak tidak semua mempunyai HP. Yang kedua, anak tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, hanya menulis, membaca itu saja. Terus yang kedua, sedangkan kalau anak bertanya kepada orang tua itu jarang ada yang mengerti bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara orang tua menjelaskan tentang soal tersebut, matematika atau tema. Nah, sekarang ini kan banyak ada pembelajaran beda, pembelajaran dari pembelajaran yang dulu. Kalau dulu itu pembelajarannya itu terpisah, kalau sekarang itu pembelajarannya disatukan dengan tema. Nah, jadi orang tua itu banyak yang tidak mengerti, banyak sekali kendala dan kelemahannya itu menggunakan daring tersebut. Seperti itu ya Bu. Yang pertama yang kelemahannya adalah dari alat teknologinya sendiri, terus yang kedua sinyal, paling itu yang itu. Terus yang ketiga orang tua yang tapi tidak semua orang tua itu tidak mengerti. Ada saja yang satu persatu bisa menjelaskan bagaimana ini harus begini, ini harus begini. Kuota yang terkendala, apalagi di kampung seperti ini. Kuota kan kita itu paling pekerjaannya buruh. Jadi kuota itu terkendala sekali. Jadi ada yang bagaimana, sedangkan buku di sini kan tidak boleh ada tatap muka. Buku di sini harus bagaimana, kepada teman bagaimana, itu menyulitkan sekali. Seperti itu Bu. Nah, terus gini Bu, tantangan Ibu nih seorang guru dalam mengawasi peserta didik dalam pembelajaran daring itu seperti apa Bu? Mengawasinya itu sulit, beda lagi dengan cara tatap muka. Kalau tatap muka itu anak itu bisa terpantau dari setengah 8 sampai pulang setengah 1
itu anak bisa terpantau di sekolah, bisa berhitung, cara membacanya bagaimana. Jadi kalau melalui daring itu sulit sekali. Sedangkan daring itu anak itu menjadi bosan terus menerus menggunakan HP. Malahan kalau punya HP kebanyakannya itu dipakai main, sedangkan yang tidak main saja. Nah, dari itu jadi pengawasannya sulit, terlalu banyak main, sedangkan pertemuan pembelajaran itu hanya sebentar, setengah 8, sedangkan guru memberikan yang pertama mengabsen dulu itu belum tentu anak mengerjakan. Absennya itu ada, tetapi setiap setoran itu tidak ada. Nah, itu jadi pengawasannya itu susah sekali. Ditanya kepada orang tua, nah ini banyak alasannya, karena ini, karena itu, seperti yang tadi kelemahannya itu seperti itu. Paling seperti itu. Jadi pengawasannya itu kurang efektif ya Bu dalam pembelajaran daring. Nah, selanjutnya Bu, kalau Ibu mengajar dalam pembelajaran daring itu, Ibu memakai model pembelajaran atau media pembelajaran? Kalau di daring itu susah sekali karena melalui voice note kita hanya berbicara saja, sedangkan Zoom kita itu anak atau orang tua tidak mengerti. Ibu jarang menggunakan media pembelajaran, ibu hanya bisa memberikan foto saja, gambar saja, begitu. Jadinya susah. Tapi melalui pendekatan. Iya, pendekatan itu ada sedikit, tapi paling seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, jika pembelajaran tatap muka, pihak sekolah harus menyiapkan apa saja Bu? Kalau tatap muka dari sekolah itu semua tersedia, tetapi kita itu harus belajar menggunakan alat media IT. Iya, IT itu jarang kan, anak belum mengerti kalau kelas 3. Nah, kalau media pembelajaran itu seperti yang penggaris, seperti itu. Sekarang dari sekolah ini kalau pelaksanaan tatap muka apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang sudah dipersiapkan? Persiapan apa? Peralatan. Iya, peralatan. Kalau peralatan itu sudah dipersediakan dari sekolah, tinggal kita sebagai guru untuk memberikan media pembelajaran tersebut. Paling yang terpenting di sini adalah buku siswa dan buku untuk guru, buku pegangan. Kalau alat-alat itu alat-alat itu hanya seperlunya saja. Apabila kita perlu maka kita ambil, tapi tidak untuk disimpan di kelas saja. Terus Bu, kalau pembelajaran secara tatap muka dalam masa COVID ini, contohnya dari peralatan cuci tangan dari sekolah sudah dipersiapkan? Iya, sudah. Semua itu santis, masker. Kalau masker itu bawa sendiri, kalau santis itu sudah dipersediakan, sabun itu sudah dipersediakan semuanya dari sekolah. Paling sedikit. Terus harapan Ibu dalam pembelajaran daring itu seperti apa Bu? Harapan daring satu, menambah ilmu yang tadinya kita itu kan hanya monoton kepada buku saja. Kalau daring itu kita bisa mengupload dari internet. Orang tua juga bisa seperti itu. Apabila orang tua tidak mengerti, kita bisa menggunakan internet atau bantuan dari orang lain. Dan jika harapannya itu hanya sebentar dari itu, capek. Jadi capek di guru, capek di anak tidak mengerti, sedangkan anak itu harus naik karena orang tua yang menilai. Kan di rumah itu diajari oleh orang tua, jadi pendidikan si ini masih A,
pintar, sedangkan di sekolah itu terlihat banyak, tapi jadi terlihat mana yang bisa, mana yang belum bisa, seperti itu. Jadi guru itu diharuskan untuk menaikkan semua, walaupun si anak itu pas-pasan tentang membacanya, tentang menulis, begitu. Itu untuk kelas 3. Terus Bu ya, nah kalau pembelajaran harapan Ibu tuh kan kayak gitu. Nah terus banyak gak kayak pencapaian dari suatu tujuan pembelajarannya yang gak tercapai dari pembelajaran dari seperti itu? Banyak sekali kekurangannya, banyak sekali pembelajaran atau pelajaran yang tidak tersampaikan kepada anak. Jadi seharusnya itu 1 bulan itu 1 tema kalau di tema, sedangkan anak itu kalau diberikan terus-menerus itu jadi capek, jadi kewalahan. Kalau tatap muka itu bisa kita sharing dengan anak-anak, tetapi kalau daring itu malah lebih susah. Jadi tidak tercapai semua. 1 semester itu harus 4 tema, sedangkan di daring itu kita hanya mencapai 2, 3, hanya seperti itu. Jadi banyak materi yang belum tersampaikan. Nah Bu, terus kalau Ibu disuruh memilih nih Bu tentang tatap muka atau lebih baik dari, Ibu akan memilih apa dan kenapa alasannya Bu? Kalau Ibu memilih untuk tatap muka, daring itu bisa saja dipilih untuk salah satunya. 1, untuk memanage waktu, tetapi anak jadi terbengkalai, anak tidak mengerti. Kalau tatap muka, kita itu sepenuhnya dari setengah 8 sampai setengah 1 itu kita bisa memantau anak keadaannya bagaimana, kita membahas pembelajarannya bagaimana, kita memutuskan atau soal tersebut bagaimana. Jadi anak bisa bertanya dan guru juga bisa menjelaskan secara detail kalau tatap muka seperti itu. Jadi Ibu lebih condong setuju dalam pembelajaran tatap muka ya? Iya. Baik Bu, paling segitu wawancara dari saya. Mohon maaf Bu sekali lagi waktunya terganggu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Indriani Siti Nurhalimah. Kebetulan saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang sedang melakukan KKN sesuai domisili. Saya ditugaskan untuk mengobservasi dari KKN siklus 2, yaitu mengobservasi 2 sekolah. Yang pertama MTS Ciberem, yang kedua MTS Al-Hidayah. Nah, kebetulan Bapak sendiri sebagai apa Pak? Kepala Madrasah MTS Al-Hidayah. Kepala Madrasah ya. Jadi gini Pak, sesuai masa sekarang yaitu masa COVID-19, tantangan Bapak atau kelemahan peserta didik yang berada di sekolah MTS Al-Hidayah ini dalam pembelajaran dari itu seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Mungkin saya terima dulu KKN dari IKIP Siliwangi. Insya Allah kalau saya masih ini saya bisa jawab. Yang pertama kelemahan peserta didik di sekolah ini dalam masa COVID-19. Ya pastilah pembelajaran daring beda dengan pelajaran tatap muka. Cara menstimulus anak jauh. Daring harus banyak ada gadget atau gawainya, terus kuota medianya apa, Zoom atau WhatsApp group. Jadi banyak kelemahan. Jadi anak-anak pasti tidak semua bisa mengikuti dalam pembelajaran di masa COVID-19, terutama daring. Itu ya yang menjadi kelemahannya Pak. Ya. Yang selanjutnya Pak, tantangan seorang guru atau Bapak kepala sekolah dalam mengawasi peserta didik dalam pembelajaran daring itu seperti apa Pak? Tantangannya malah tambah ribet karena kita biasa bertemu anak kalau tatap muka tatap langsung,
kita bisa melihat dari anak dari mulai awal masuk berbaris sampai keluar sekolah, kita bisa mendetek anak kehadiran. Kalau dalam situasi COVID sekarang ini, daring, pakai media, contoh Zoom, kita pakai media Zoom awal-awal, ternyata kehadiran dalam satu rumah misalkan 30 anak, yang hadir cuma 5, malah kurang dari 10 pokoknya, rata-rata cuma 5, 6, alasannya ya HP-nya, kuotanya, apalagi di daerah kita pegunungan, masalah sinyal juga kurang. Jadi sangat berat sekali, tantangannya berat untuk kami untuk dari pihak guru untuk mengawasi anak-anak, dan hasilnya pun sangat tidak memuaskan. Paling gitu ya Pak, untuk mengawasinya sangat menjadi tantangan buat seorang guru gitu ya Pak, Ya, dalam pembelajaran daring di masa COVID ini. Nah selanjutnya Pak, kurikulum apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di masa COVID ini Pak? Kurikulum yang digunakan, kurikulum ya jelas pemerintah menyarankan cuma satu kurikulum, tatap muka nggak boleh, ditambah luring juga nggak boleh, harus kurikulum darurat COVID, dan formatnya pun sudah dikasih, ya kita tinggal masukin aja data-data kita sendiri. Berarti kita harus pilihannya ya udah ada, yang ada multiple choice yang ada di sini, WhatsApp group, yang itu yang paling mudah. Paling saya pakai WhatsApp group kurikulum. Jadi pembelajaran semua guru diwajibkan bikin WhatsApp group sendiri-sendiri, walaupun hasilnya nggak maksimal. Itu kan garis bawah ini. Berarti yang digunakan di sekolah ini merupakan kurikulum darurat COVID dengan menggunakan media, menggunakan WhatsApp group ya Pak. Itu yang paling mudah. Selanjutnya Pak, untuk pelaksanaan tatap muka, pihak sekolah harus menyediakan apa saja Pak? Jelas dari sini kita sudah menyediakan dari awal juga, misalkan untuk prokes, cuci tangan, hand sanitizer, termogan, dan disuruh wajib menggunakan masker dalam masuk ke sekolah. Dan jika ada yang sakit, diharapkan tidak boleh ke sekolah dan harus di rumah. Kalau kedeteksi di sekolah ternyata panasnya sampai sekian, disuruh pulang. Itu, dan dibatasi juga jumlah anak per kelas. Yang apa namanya? Pelaksanaan tatap muka tuh jadi sekolah harus mempersiapkan dulu prokesnya seperti itu, terus anak juga disuruh kayak bersesi ya Pak ya maksudnya tuh. Ya betul, sesi. Jadi jamnya biasa kita pembelajaran kerja cuma 2 jam. Jadi saya bikin jadwal tatap muka, kalau tatap muka gimana, jadwal daring gimana, jadwal luring gimana. Jadi kita menyiapkan 3 jadwal sekaligus. Jadi ada opsi ya Pak? Opsi, plan A, plan B, plan C. Jadi tinggal apa yang disarankan pemerintah harus seperti ini, kami sudah siap. Ya. Jadi cukup matang ya sekolah ini untuk mempersiapkan jadwal-jadwalnya. Insya Allah kayaknya semua sekolah sudah siap, bukan saya aja. Baik Pak, yang terakhir, jika Bapak disuruh milih nih Pak, Bapak akan memilih pembelajaran secara tatap muka atau secara daring, dan kenapa alasannya Pak? Kalau milih ya jelas, pasti semua kepala sekolah dan guru memilih tatap muka, nggak mungkin daring. Alasannya tidak efektif dan anak jelas tidak terstimulus pakai cara daring. Kalau dengan cara tatap muka, terstimulusnya lebih baik. Itu saja. Paling berarti di Desa Ciberem ini hampir 95% atau 100%-nya sekolah menginginkan kembali pembelajaran secara tatap muka. Insya Allah. Paling cuma itu Pak, wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon maaf mengganggu waktu kerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari KKN siklus 2 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa hampir 99% sekolah yang berada di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari menginginkan adanya pembelajaran secara tatap muka dan tidak dilaksanakannya pembelajaran secara daring kembali. Dikarenakan banyak penyimpangan-penyimpangan pembelajaran, yaitu dari siswanya sendiri, yakni dalam pembelajaran menggunakan gawai. Nah, sedangkan siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran hanya dikarenakan dengan mengikuti games-games online. Nah, itu menjadikan kesenjangan bagi guru dan siswa di sekolah yang berada di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari. Dan yang menjadi alasan utamanya yang perlu digarisbawahi adalah banyak tujuan pembelajaran yang tidak dicapai dalam pembelajaran secara online. Sedangkan kalau pembelajaran secara tatap muka, banyak tujuan pembelajaran yang tercapai. Terus, guru juga dapat menambahkan pembelajaran-pembelajaran tentang intelektual siswa. Mungkin cukup sekian video pengantar KKN saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.